cari dulu kayak ulah halus rame. Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Semoga kalian semua sehat ya. Nah, di sini atau di video kali ini aku mau share tentang atau menjawab pertanyaan aja deh ya. Tapi emang di video aku sih yang dulu udah ada gitu ya, aku bikin. Tapi di sini masih ada yang bertanya. Oke lah, aku jawab saja ya. Di sini pertanyaannya dari Teteh Yeni. Teh, modal awal buka warung berapa? Nah, dulu itu aku buka warung modalnya itu 25 juta saja, tapi itu juga berikut sama etalase yang kecil-kecil aja dulu gitu, seperti timbangan juga. Nah, jadi 25 juta itu termasuk peralatan. Lanjut pertanyaan berikutnya, Teteh meser bahan-bahannya di mana eta mun bade icalan. Nah, untuk bahan-bahannya itu aku belinya itu di agen besar yang ada di kota ini, yang ada di kota aku gitu ya. Aku pergi ke agen besar untuk beli bahan-bahan buat jualan gitu. Jadi pertama kali kita jualan itu nggak ke sales, jadi pergi ke agen besar dulu gitu ya Teh. Pertanyaan dari Olasari, Teh posisi warungnya itu di mana ya? Oh, aku ada di Purwakarta. Citrunnya berapa? Beli dua. Bentar ya, ada yang beli dulu ya guys. Aku ini jualannya di Purwakarta, Jawa Barat. Terus ini pertanyaan dari Siti Nur. Assalamualaikum Mbak Teti, salam kenal ya. Salam kenal juga. Saya baru buka toko. Cuman kadang ada suara tetangga katanya mahal, jadi nyesek deh. Tetangga mah udah biasa ya, kalau deterjen itu suka ada yang ngomong-ngomong itu apa sih, melemahkan kita. Jadi semangat kalau misalkan ada tetangga ataupun orang ngomong ih mahal belanja di situ mah. Tapi kan kalau kita itu jualan kan udah dapat ngitung ya labanya, kita ngambil berapa. Terus juga kan kita menyesuaikan dengan harga-harga yang toko-toko yang lain. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong kemahalan ataupun apa ataupun menjelek-jelekan toko kita, jangan didengar. Kita tetap aja maju gitu, lanjut jualan. Biasanya sih orang-orang yang ngomong seperti itu mereka bakal balik lagi ke toko kita. Emang kenyataannya seperti itu. Jadi semangat, jangan dengerin orang ya. Blue band kiloan sakumaha separapat kilo parapat. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari Mahardika. Halo Mahardika, mau tanya Teh, saya juga mau buka toko plastik. Iya, ayo. Apakah benar jika kita pesan melalui sales ada minimum belanja 20 bal serta harus continue belanja minimal 1 bulan, jika tidak bisa di blacklist? Hah, di blacklist? Menurut aku sih ya ini mah, kalau misalkan kita bukanya dulu, maksudnya konsepnya itu kita mau buka toko kecil-kecilan ataupun ngeagen gitu. Kalau misalkan kayak aku mah ini toko kecil-kecilan ngecer gitu ya, kita belanjanya itu ke sales nggak ada, setahu aku nggak ada minimal pembelanjaan gitu. Tapi kalau misalkan kita ngeagen ataupun kita mendistribusikan ke toko-toko ataupun ya ke warung-warung gitu ya, kita belanjanya itu ke pabrik. Nah, kalau seperti itu bisa ada minimal pembelanjaan, terus kita harus continue juga itu beli kertas nasi seperti kertas nasi gitu. Kita ditarget kalau misalkan per tahun tuh harus habis berapa bal, setahu aku sih kayak gitu. Kalau kita toko kecil-kecil kayak gini mah enggak dah. Nah kan seperti itu sih yang aku tahu. Kalau misalkan kita belanjanya ke pabrik, berarti kita siap mendistribusikan ke toko-toko. Nah itu baru. Kalau misalkan kita belanja nggak sesuai target, kita di blacklist. Kalau setahu aku sih emang seperti itu.
Kalau toko-toko kecil seperti kita mah nggak ada minimal pembelanjaan. Nah, harus continue juga belanjanya kalau misalkan emang agen besar itu ke pabrik gitu. Kalau kita kan ke sales. Nah, kita itu menentukan dulu konsepnya itu kita jualannya mau yang buka agen ataupun toko kecil-kecilan seperti ini. Seperti itu ya. Semoga puas dengan jawaban aku. Seperti itu cerita dulu awal aku buka toko ini ataupun warung ini. Dengan modal kecil juga bisa sampai sekarang ya masih jualan gitu. Alhamdulillah. Kalau kita masih bisa berjualan itu ada pembeli, kita harus patut bersyukur. Nah intinya kalau belum punya modal gede juga, kalau misalkan punya niat ataupun punya tekad mau jualan, ayo kita berjualan. Misalkan modal kecil ya kita jualannya itu ya apa sih yang bisa kita dagang ya, seperti misalkan dagang-dagang serbuk es gitu ya. Kalau di sini kan banyak ya ibu-ibu yang jualan es, dikemasnya itu pakai plastik yang ukuran setengah kilo. Di sini namanya itu es cekek gitu. Karena isi serbuknya itu dimasukin ke wadah es ini terus dicekek gitu. Jadi namanya itu es cekek. Jadi kalau misalkan mau buka usaha mah jangan berpatokan sama modal. Yang penting mah niat dulu terus mulai gitu. Modal sedikit juga bisa. Tuh. Jangan, kalau kata Sundanya mah jangan ngerau ke siku. Maksudnya teh pengen punya uang banyak kita pergi ke luar negeri ataupun gimana ya, itu mah ya hak privasi masing-masing gitu. Tapi kalau masih bisa usaha di Indonesia ya di Indonesia aja kan. Kalau milik mah dikejar juga. Kalau misalkan miliknya kita secangkir, walaupun kita pergi ke lautan tetap kan bawanya itu secangkir. Jadi jangan ngeraup siku gitu ya. Kalau misalkan punya modal kecil ya buka usahanya kecil-kecilan gitu lah. Pokoknya mah semangat yang mau usaha. Sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.